وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Rombongan CRK wis kumpul nang nggone Masjid Babus Salam. Padahal enggak CRK toh. Yang belum pernah tahu CRK itu heran apa meneh. Sekarang maknanya macam-macam. Baru pagi tadi saya dengar dari Syekh Lampung ini. Saya yang di Kediri nggak dengar. Ternyata makna JRK yang baru itu jejaan Raine Kolil kan. Jejaan Raine Kolil kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru istirja tadi pagi. Saya di Kediri mepet itu nggak dengar. Yang Lampung malah dengar. Inna lillahi. Kejam banget mereka. Wa ulaika humul muflihun. Pagi ini kita ulang lagi. Tadi sudah disyukuri dengan Al-Fatihah. Ada Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang diulang lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sangat agung telah kita dapatkan, yaitu nikmat Islam, iman, tauhid. Terus kemana nikmat Quran hadis jamaah itu? Mulai nikmat yang sangat agung mendasar penyelamat kita adalah Islam, iman, tauhid. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka saling memberikan motivasi, ta'awun 'alal birri wat taqwa insyaallah. Nikmat yang sangat besar adalah nikmat hidayah. Kita dulu juga menyatakan Islam. Kita dulu juga menyatakan iman. Mohon maaf yang bukan dari Islam Jamaah. Ini saya ingin mengetuk saudara-saudara yang keluar dari Islam Jamaah. Kita dulu menyatakan, kalau tauhid jarang ya, menyatakan keyakinannya paling benar. Dan kita merasa betul, yakin betul, bahkan kalau dibilang 100% itu bisa. Gak ada yang lain yang benar kecuali kita. Itulah syubhat utama yang membuat mata kita buta, mata hati kita buta, telinga kita tidak mau mendengar dari orang lain. Nah, sekarang semuanya itu oleh Allah dihilangkan. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena itulah pertemuan seperti ini masih sangat kita perlukan. Masih sangat kita perlukan. Tadi Pak Haji Mukhlis, Abah Mukhlis sudah menjelaskan ya, bahwa pertemuan ini bukan mau membentuk asabiyah, bukan. Ini bagian dari ta'awun dakwah kita. Karena bukan hanya saya dan teman-teman yang punya kewajiban mengingatkan khususnya saudara kita atau aliran-aliran yang sejenis dengan itu, tapi Anda semua antum semua yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Ada imam daerah, ada wakil imam daerah, banyak sekali di sini. Imam desa, imam kelompok punya pengalaman dalam hal kesesatan dan penyimpangan yang pada saat itu kita merasa benar. Merasa benar. Kita tertipu tidak terasa. Rumangsane wes. Kalau boleh saya gambarkan, Bapak Ibu,
Ada cerita orang Madura. Saya nggak cerita orang Lampung, takut tersinggung. Karena nggak ada kesempatan tuh menaik lagi dia. Orang Madura ke Surabaya. Pertama kali masih di Madura tahun itu katanya. Lihat gedung tinggi yang bagus, dia heran, dia tanya, rumah siapa Pak ini? Jawaban orang Jawa, Kirangan nggih. Wah, mulai ini orang Madura. Wah, Pak Kirangan kaya. Jalan lagi lihat apa supermarket atau toko besar. Dia nanya lagi, punya siapa Pak? Punya siapa ini toko Pak? Yang jawab, Kirangan nggih. Wah, mantap sama Pak Kirangan. Sogeh tenan Pak Kirangan. Sogyonggu Pak Kirangan. Jalan lagi, ketemu rumah sakit, tanyakan semua. Berarti ini semua punya Pak Kirangan ini. Nah, ini. Terakhir ada orang gotong mayit. Nah, bawa ke arah kuburan, bawa keranda itu. Ramai yang ngikuti, yang nganter. Dan nanya, siapa Pak yang mati? Kirangan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Kayaknya segitu, ternyata mati. Nah, ini namanya apa kalau dinilai? Sok tahu. Sok ngerti, sok paham. Itulah kita dulu saudara, waktu di Islam Jamaah. Jadi orang lain, para kiai, para ustadz, orang yang ngerti agama, lihat kita itu seperti itu. Sok-sokan. Jadi, kalau boleh dibilang sekarang, ya, sahnya Islam harus berimam. Harus berbaiat. Itu kalau dinilai sekarang itu, apa bahasa kita biasanya? Teman-teman ini yang rotaan. Imam dagelan apa imam-imaman? Imam-imaman itu. Bukan imam beneran. Kalau imam palsu, kok terlalu kasar ya? Imam-imaman. Nah, kita dulu itulah. Ru'yah-ru'yahan. Tutu imam, tutu ru'yah tenan. Gue kayak diterus ke suargone suarga-suarga. Surga-surga. Itu kalau dinilai sekarang kita setelah paham begitu itu saudara. Makanya kalau sampean mau menasehati saudara-saudara kita, tokoh-tokoh di dalam Islam Jamaah, menurut mereka tokoh, itu kan bencinya luar biasa kepada kita ini. Sekarang ini mungkin mereka udah geger ini sak Malang ini. Karena ngerti, wah itu loh rombongan CRK wes kumpul nanggone Masjid Babus Salam. Padahal nggak CRK toh. Yang belum pernah tahu CRK itu heran opo meneh. Sekarang maknanya macam-macam. Baru pagi tadi saya dengar dari Syekh Lampung ini. Saya yang di Kediri nggak dengar. Ternyata makna JRK yang baru itu jejaan Raini Kolil kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru istirja tadi pagi. Saya di Kediri mepet itu nggak dengar. Yang Lampung malah dengar. Innalillahi. Kejam banget mereka. Yang nyampaikan. Tapi saya selalu longgar hati dan guyut senyum kalau sudah begitu. Bukan hanya sekali, sudah dari awal mesti saya yang kena, walaupun dia yang berbuat. Dulu saya bilang, aku gak tersinggung aku. Wong jenengku Khalil kok dudu Khalil. Berarti liyane aku dudu. Bapak Ibu, kalau kita mendapati teman-teman yang masih di dalam Islam Jamaah kok marah, benci sama kita. Caranya kayak tadi itu. Jadi imam kamu itu imam-imaman, ro'yahmu ya ro'yahan. Awakmu di gedeng karo wong ya gedeng-gedingan ae ojo. Ya benci-bencian aja, ojo tenanan, kowe palsu, hidup kamu palsu. Itu saya ingin ngetuk hati kita bahwa sebenarnya seperti itu kita dulu. Jadi dari luar memang lucu benar. Saya beberapa kali podcast dengan teman-teman, dengan Ustadz Sunnah. Kalau sudah saya cerita apa adanya, mereka itu sampai megang kepala boleh. Kok bisa ya? Kok ono ya wong ngono kuwi? Kok ada orang seperti itu?
agamanya, netepi merasa dia sudah benar dan rumangsane liyane wis gak ada orang benar sama sekali. Jadi perasaan dia itu sudah seperti itu. Lah ini bertahan sampai saat ini, maka kita jangan pernah berhenti untuk mengingatkan mereka. Apalagi yang keluarganya masih di dalam. Seperti saya ini, keluarga istri di dalam semua masih. Kecuali istri saya. Nah, itu. Masih banyak saudara-saudara kita yang perlu kita sadarkan. Lebih dari itu, kita juga bisa mengambil ibrah. Juga ternyata banyak golongan-golongan lain yang mirip dan sejenis dengan Islam jamaah. Nah, maka kita terus berdakwah, jangan pernah berhenti. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.